Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-ilma wa ahlahu wa azhara bainal alimin fadlahu. Nahmaduhu ala fadlihi wa ihsanihi wa nashkuruh wa nasta'inuhu ala zikrihi wa syukrihi wa nastaghfiruh. ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله رب العزة والجلالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات الحاضرات dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Pertama, kita haturkan puji dan syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita nikmat dan senantiasa memberi. Coba kita renungkan, jauh perbedaan antara Al-Khaliq dan makhluk, jauh perbedaan antara Allah Ar-Rahman dengan Al-Insan. Perhatikanlah, Allah Rabbul Alamin selalu mencurahkan kepada kita karunia, mengguyurkan kita dengan fadilahnya. Walaupun di antara sikap hamba adalah dia balas nikmat tersebut dengan maksiat. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah menghentikan nikmat tersebut? Wallah, demi Allah tidak. Dan perhatikanlah di sisi yang lain, seorang manusia atau sebagian manusia ketika dia bersikap baik kepada seseorang, kemudian orang tersebut tidak membalas dengan kebaikan, maka bisa jadi dia hentikan nikmat tersebut. Perhatikan pula dalam kehidupan kita, terkadang kita menggunakan 1000 bahasa, menggunakan berjuta kata-kata, bahkan berusaha kata tersebut kita harumi dengan perasaan dan sukacita, tetapi manusia tidak memahami apa yang kita rasa. Tetapi Allah Rabbul Alamin memahami kita tanpa harus kita berkata-kata, tanpa harus kita mengungkapkan isi hati yang sedang luka. Itulah perbedaan jauh antara seorang hamba dengan Rabb yang seharusnya kita bersyukur kepadanya. Yang kedua, majelis kita ini adalah majelis perdana. Sejatinya di sini kita bukan sebagai seorang pembimbing, tetapi kita adalah sebagai seorang yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati di dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah, saling menasihati dalam kesabaran dan dalam cinta dan kasih. Pembahasan kita hari ini adalah tentang pengaruh ilmu syar'i di dalam kehidupan seorang muslimah. Pengaruh ilmu syar'i di dalam kehidupan seorang muslimah. Ini adalah muqaddimah kita dari rangkaian insyaallah kajian-kajian kita berikutnya. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, coba perhatikan firman Allah Rabbul Alamin di dalam surah At-Taubah ayat 122. Allah mengatakan, falawla nafaru min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ayat ini sejatinya adalah Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad, berperang, membela agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tetapi kemudian Allah mengatakan, ya, tidak pantas bagi semua umat Islam untuk berjihad di jalan Allah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum, hendaknya ada setiap kelompok dari mereka ta'ifatun liyatafaqahu fid din, kelompok yang bertafaqquh memahami agama Allah Azza wa Jal.
Bukankah kita kenal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Dan puncak dari Islam adalah jihad. Dengan jihad seorang bisa menegakkan kemuliaan agama Allah Rabbul Alamin. Tetapi di dalam firman-Nya ini At-Taubah 122, Allah mengatakan tidak pantas semua mereka tersebut berjihad. Subhanallah. Bahkan tidak mungkin ada jihad dengan pedang dan senjata kecuali seorang tersebut harus berilmu terlebih dahulu. Kemudian perhatikanlah firman Allah di dalam surah Ar-Rahman. Ketika Allah Al-Karim berfirman dalam ayat 1 dan 2, ayat 1 hingga 4, Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Rabb yang memiliki kasih sayang yang begitu luas. 'Allamal Qur'an, Dia ajarkan kepada manusia Al-Quran. Subhanallah jemaah, Allah ajarkan kepada manusia Al-Quran. Seandainya tidak ada satu kitab pun selain Al-Quran yang diajarkan oleh Allah, maka itu sudah menjadi sebab keselamatan seorang hamba. Karena sejatinya seorang muslim dan muslimah tak mungkin dia bisa hidup dengan Al-Quran. Maka ketika hati di setiap harinya tidak tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, maka hati itu adalah hati yang tidak pantas disebut sebagai hati yang sehat. Allah mengatakan 'allamal Qur'an, Dia mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Dia menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Allah ajarkan penjelasan, Allah ajarkan ilmu kepada manusia. Dan sungguh tidaklah yang membedakan seorang manusia dengan hewan, tidak ada yang membedakan seorang insan dan hewan kecuali adalah dengan ilmu. Subhanallah, kecuali dengan ilmu. Bukankah ketika seorang itu tidak berakhlak, tidak beradab, tidak beretika, maka orang menyebut dia sebagai, mohon maaf, binatang. Maka di sini adalah sebuah perbedaan yang jelas yang memisahkan benang merah, yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah ilmu. Kemudian perhatikan firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Kata Allah, ini perhatikan, Allah bertanya, silakan dijawab masing-masing. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban ini jemaah adalah penghinaan kepada orang yang tidak mau tahu. Adalah penghinaan kepada orang yang tidak mau belajar, penghinaan kepada orang yang tidak mau mengerti terhadap urusan akhiratnya. Maka Allah katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Makanya orang yang berpikir itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal pikiran yang berfungsi. Kemudian terakhir perhatikanlah firman Allah di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Rabbul Alamin. Orang yang yakin kepada Allah diangkat derajatnya, tetapi orang berilmu dia memiliki derajat yang lebih. Subhanallah. Kalau kita ingin meraih derajat yang lebih tinggi, maka cukuplah kita memilih derajat di sisi Allah. Karena derajat di sisi Allah itu adalah derajat yang sejati. Betapa banyak seorang mengejar derajat dunia, kemudian setelah lepas dari dia derajat dunia, maka dia tidak dipandang lagi oleh mata orang-orang yang dulu memilihnya. Maka ketika seorang sudah dapat derajat di sisi Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Jawad, Al-Jawad Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia adalah mendapat derajat yang sebenarnya. Perhatikanlah jamaah, hari ini kita hadir di majelis ilmu. Menuntut ilmu banyak caranya, tetapi hadir di majelis ilmu itu berbeda. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sebuah sabdanya.
Atau banyak sabdanya, di antaranya adalah sabda beliau, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok manusia berkumpul di masjid, di antara masjid Allah, di musalla yang ditegakkan di situ salat 5 waktu, maka turun bagi mereka nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Subhanallah jemaah. Banyak orang mencari ketenangan. Mereka cari di berbagai tempat, di berbagai macam wasilah. Andaikan mereka tahu bahwasanya ketenangan itu turun di majelis ilmu, ketenangan itu ketika dibacakan kalam Allah, maka ketika hati kita sudah mulai terasa hilang, carilah hati kita tersebut di majelis ilmu. Disebutkan di situ qala Allah wa qala Rasul, disyarahkan di situ sabda Rasul, ditafsirkan kalamur Rahman. Seorang yang hadir di majelis ilmu, maka diturunkan kepadanya sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dia diliputi oleh rahmat Allah Rabbul Alamin. Rahmat Allah Rabbul Alamin. Siapa yang kesulitan rezeki, hadirlah di majelis ilmu. Siapa yang sempit hati, hadirlah di majelis ilmu. Siapa yang berduka lara, maka hadirlah di majelis ilmu. Siapa yang kehidupan dia seperti diasingkan oleh seluruh manusia, hadirlah di majelis ilmu. Ada rahmat, ada kasih sayang yang di situ Allah turunkan kepada orang yang menuntut ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Orang yang hadir di majelis ilmu di Baitullah, maka dia akan diliputi, dinaungi oleh malaikat. Ya benar, kita tidak melihat malaikat, tetapi ibrahnya bukan kita melihat atau tidaknya, tapi hasil dari itu yang kita dapatkan. Karena sejatinya yang kita perlu adalah naungan malaikatnya, bukan melihat malaikatnya. Maka ketika seorang hadir, malaikat rahmat itu, malaikat kasih sayang, malaikat yang taat kepada Allah menaunginya. Artinya apa? Kalau dia dinaungi oleh malaikat Allah, maka syaitan tidak akan bisa mempengaruhi dirinya biiznillah ta'ala. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah puji orang yang hadir di majelis ilmu, muslimat yang hadir, kaum muslimin yang hadir, dipuji oleh Allah di majelis ilmu. Mereka yang hadir di majelis ilmu dipuji oleh Allah di sisi malaikat-malaikatnya. Subhanallah, subhanallah jamaah. Hati manusia tersebut dalam kehidupan, khususnya di zaman sosial media, diuji oleh ketenaran, diuji oleh ingin disanjung, diuji oleh ingin dipuja-puji oleh manusia. Karena itu para ulama mengatakan, ma sadaqallaha abdun ahabbas syuhrah. Tidak jujur kepada Allah seorang hamba yang suka ketenaran. Tidak jujur kepada Allah seorang hamba yang suka ketenaran. Tetapi kalau kita ingin tenar, maka jadilah seorang hamba yang tenar di hadapan malaikat Allah. Subhanallah jamaah. Banyak orang sekarang jadi artis. Subhanallah. Ketika mereka jadi artis dunia, jadilah kita artis akhirat. Karena tidak semua artis dunia bisa menjadi artis akhirat. Bahkan justru artis dunia akan menghimpun dosa banyak orang yang menyaksikannya dan mengikutinya. Maka ketika Allah puji kita, tidak bermanfaat celaan manusia. Subhanallah, tidaklah kita takuti kecuali ketika manusia memuji kita. Tetapi Rabbul Alamin melaknat kita. Ketika manusia menyanjung kita, tetapi Allah Ar-Rahman Al-Karim mengatakan dia terlaknat. Allahu Akbar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan malas menuntut ilmu, khususnya seorang muslimah. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang penyair di dalam anjuran beliau untuk menuntut ilmu. Beliau mengatakan, utlubul ilma wala taqsal fama, af'adul khairu an ahlil kasali, bizdiyadil ilmi irghamul ada, wa jamalul ilmi islahul amali. Kata beliau, tuntutlah ilmu dan jauhilah rasa malas. Tuntutlah ilmu dan jauhilah rasa malas. Sungguh jauh kebaikan tersebut bagi orang yang malas. Perhatikan nih, kehidupan dunia contohnya. Orang yang malas kerja, jauh rezekinya. Maka orang yang malas menuntut ilmu, jauh kebaikan darinya.
Kemudian beliau katakan, dalam usaha kita menambah ilmu, itu bisa menjadi musuh, itu menjadi hina. Kenapa musuh kaum muslimin terlihat mulia? Karena kaum muslimin malas menuntut ilmu. Sejatinya musuh Islam tidak mulia, sejatinya musuh Islam hina. Tetapi kenapa mereka terlihat dipuji-puji, disanjung, dipuja? Karena kaum muslimin jauh dari ilmu. Kenapa terlihat tipu daya syaitan tersebut kuat? Padahal Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan tersebut lemah. Tapi kenapa terlihat kuat? Karena hamba tersebut jauh dari ilmu. Wa jamalul ilmi islahul amali. Di antara tanda keindahan ilmu adalah ilmu tersebut bisa memperindah dan memperbaiki amal. Kita diperintahkan untuk beramal, bukan? Kita diperintahkan untuk bermutabaah, bukan? Kita diperintahkan untuk bertauhid, bukan? Maka semua itu tidak menjadi indah kecuali ketika kita menghiasinya dengan ilmu. Kemudian jemaah, dulu datang seorang sahabiah kepada Nabi SAW. Artinya itu para sahabat wanita Nabi SAW itu berkumpul di majlis. Mereka mengatakan ini dan itu, dan mereka takut mengutarakan kepada Rasul. Maka pergilah salah seorang di antara mereka. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, zahabar rijalu bihaditzik. Wahai Rasul, sahabat laki-lakimu itu mereka memborong hadismu. Semua hadis yang kau ucapkan, yang kau perbuatkan, yang kau takrirkan, mereka riwayatkan. Faja'al lana min nafsika yauman, wahai Rasul, jadikan satu hari saja minimal agar kami bisa belajar. Berarti jamaah, di antara jalan kemuliaan adalah menteladani siapa? Sahabiat. Dan di antara petunjuk sahabiat adalah apa? Rajin di dalam menuntut ilmu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan ilmu bagi mereka majelis khusus di rumah salah seorang muslimah. Kemudian kita akan masuk kepada inti pembahasan kita, yaitu pengaruh ilmu syar'i dalam kehidupan seorang muslimah. Pengaruh ilmu syar'i di dalam kehidupan seorang muslimah. Karena tidak ada yang bisa mempengaruhi seseorang itu lebih kuat daripada pengaruh ilmu syar'i. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kehidupan seorang wanita muslimah ya adalah kehidupan yang sebenarnya tidak jauh dari seorang laki-laki. Karena Nabi SAW bersabda apa? Kata Nabi SAW apa? Al-mar'atu syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah kembarannya laki-laki. Artinya dalam banyak hal dia itu sama fungsinya seperti seorang laki-laki. Laki-laki wajib sholat, dia wajib sholat. Laki-laki wajib menuntut ilmu, dia pun wajib menuntut ilmu. Nah, pembahasan tentang pengaruh ilmu syar'i dalam kehidupan wanita muslimah itu masuk dalam beberapa pembagian. Pertama, pengaruh ilmu syar'i dalam kehidupan seorang wanita sebagai ibu. Pengaruh ilmu syar'i bagi seorang wanita sebagai seorang ibu. Kita sering atau pernah mendengar apa yang diucapkan oleh seorang penyair, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syu'aban tayyibal a'raqi. Seorang ibu itu adalah madrasah yang paling pertama, sekolah yang paling utama bagi anaknya adalah ibunya. Subhanallah. Kalau seorang mempersiapkan ibu yang baik, maka berarti dia telah menyiapkan generasi yang kokoh kebaikannya. Karena itu sejatinya sekolah utamanya bukanlah PAUD-nya, bukanlah taman kanak-kanaknya, bukan pula sekolah dasarnya, tapi sekolah utamanya adalah seorang ibu, yang dari situ nantinya seorang ibu akan diberikan derajat. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling pantas untuk aku perlakukan baik? Apa kata Rasul? Ibumu. Kemudian siapa wahai Rasul? Ibumu. Kemudian siapa wahai Rasul? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Tingkatan ini menunjukkan bahwa peran ibu tersebut luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, seorang anak
Ya, di dalam masa kecilnya itu keterikatan dia dengan ibunya adalah lebih besar daripada keterikatannya dengan ayahnya. Maka bagaimana ibunya mengajarkan dia pakaian ketika kecil, itu nanti akan membawa dia dalam berpakaian ketika dia besar. Bagaimana dia mengajarkan kata-kata kepada seseorang, kepada anaknya, maka begitulah anaknya akan berkata-kata kepada seseorang. Makanya kaidah Arab mengatakan apa? Man ta'awwada 'ala syai'in sara ahlahu. Siapa yang terbiasa dalam melakukan suatu hal, dia akan menjadi ahli dalam perkara itu. Maka realita, apalagi kalau dibuka kajian parenting, kajian keluarga, maka akan banyak keluhan. Anak saya susah disuruh sholat, susah disuruh ngaji, susah disuruh nutup aurat, suka ngelawan dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena seorang ibu tidak memulai ketika dia masih menjadi dahan yang lembut. Karena itu disebutkan oleh pepatah, innal ghusuna idza a'daltaha i'dalat wala yalinanna walau layyantahul khashabi. Sesungguhnya dahan yang masih lembut itu kalau kita bengkokkan dia mudah bengkok, tetapi kalau sudah jadi batang yang besar maka kita tidak mampu untuk mematahkannya. Maka seorang ibu harus punya ilmu sehingga dia tahu bagaimana cara untuk menertibkan dan membimbing anaknya. Dan ingat, seorang wanita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Bukankah Allah berfirman, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di mana? Di rumah suaminya, dan dia akan ditanya apa saja yang dia pimpin di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh ilmu syar'i di dalam kehidupan seorang wanita sebagai istri. Kehidupan atau pengaruh ilmu syar'i di dalam kehidupan seorang wanita sebagai istri. Saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengetahui bahwasanya keutamaan ilmu syar'i itu besar. Dan seorang tersebut ketika dia mengumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i, maka dia akan mendapatkan banyak dalil. Karena itu di antara dalil yang paling penting adalah di antara hal yang paling penting yang harus diperoleh oleh seorang istri adalah dia tersebut berusaha keras untuk menambah ilmu. Dan subhanallah, di antara merupakan penyakit ini, Allahul musta'an wa alaihi tiklan, seorang ketika dia masih single, masih remaja, dia rajin menuntut ilmu. Tapi kalau dia sudah punya kekasih yang mengambil dia dari rumah orang tuanya, dia sudah mulai berpaling dari majelis itu. Ataukah ilmu tersebut hanya untuk ketika dia masih remaja? Kemudian ketika dia sudah memiliki pasangan, dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla? Wallah, itu adalah tidak pantas. Bukankah Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan? Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah, di antara tanda kekuasaan Allah ini, Allah jadikan dari diri kalian, yaitu dari jenis manusia, pasangan-pasangan hidup. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar menjadi tenang, membawa ketenangan. Dan Allah jadikan cinta dan kasih sayang. Bagaimana mungkin sebuah pernikahan menjadi ketenangan kalau dia tidak mengetahui ilmu? Ilmu bagaimana sebagai seorang yang memiliki suami, ilmu bagaimana sebagai seorang yang harus menempatkan orang tuanya nomor sekian setelah Allah dan Rasulnya dan setelah suaminya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nisa'il khair,
Perempuan bagaimana yang baik wahai Rasul? Maksudnya perempuan di sini adalah istri yang bagaimana yang terbaik itu. Apa kata Rasul? Alladzi tasurruhu idza nazar. Istri yang baik adalah istri yang kalau suaminya melihatnya, suaminya bahagia. Kalau suaminya melihatnya, suaminya bahagia. Subhanallah. Di sini berarti di antara hal yang harus dijaga oleh seorang istri yang merupakan hak suaminya adalah jangan sampai suaminya melihat dia dalam keadaan yang dia tidak suka. Subhanallah. Karena itu di antara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang laki-laki dia keluar dari rumahnya, kemudian dia mendapatkan di luar rumahnya sesuatu yang itu mungkin menggugah syahwatnya, maka kembalilah ke rumah, karena dia akan dapatkan hal yang semisal seperti yang dia lihat di luar. Tetapi kalau ternyata yang dilihat tidak menyenangkan mata, sungguh beda antara mawar yang masih berkembang dengan mawar yang sudah layu dan berdebu. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita yang mulia adalah, yang baik adalah yang suaminya melihat dia bahagia. Wa tuti'uhu idza amar, diperintah nurut. Subhanallah, diperintah nurut. Subhanallah. Di sini berarti peran seorang tersebut adalah dia mewujudkan perintah suaminya, selama itu adalah bukan kemaksiatan. Wala tukhalifuhu fima yakrah fi nafsiha wa malihi, dan dia tidak boleh melakukan sesuatu yang dibenci oleh suaminya di dalam harta dan di dalam dirinya. Di sini jemaah, pertanyaannya, apakah seorang istri bisa membuat suaminya bahagia ketika memandang kalau dia tidak berilmu? Tentulah tidak. Apakah seorang istri bisa membuat suaminya tersebut bahagia karena dia taat terhadap segala perintah yang bukan maksiat tanpa ilmu? Tentunya tidak. Apakah seorang wanita bisa menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya kalau dia tidak berilmu? Tentunya adalah tidak. Karena itu dulu ada seorang ayah datang kepada Nabi SAW membawa anak perempuannya, dan ayah ini mengatakan, wahai Rasulullah, anakku perempuan ini tidak mau dinikahkan. Anakku yang perempuan ini dinikahkan. Apa kata Rasul? Wahai wanita, taatilah ayahmu. Apa kata wanita ini? Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasul, aku tidak ingin menikah sampai aku tahu hak seorang suami terhadap istri. Ana ulangi. Apa kata beliau? Wahai Rasul, demi Allah, aku tidak akan menikah sampai aku tahu hak suami terhadap seorang istri. Berarti sampai aku tahu ilmunya. Apa kata Rasulullah SAW? Hak seorang suami terhadap istrinya adalah kalau ternyata suami tersebut memiliki luka, kemudian luka tersebut bernanah, maka seorang istri ketika menjilat luka itu pun dia tidak bisa menunaikan hak suaminya. Subhanallah. Karena itu Allah melaknat. Di dalam kitab Al-Kabair dimuatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, Allah melaknat seorang istri yang merasa tidak butuh kepada suaminya, padahal sebenarnya dia itu butuh. Subhanallah. Jamaah, jangan kira seorang wanita kalau dia sudah bekerja, sudah punya usaha, sudah mandiri, dia tidak butuh kepada suami. Enggak, tidak bisa. Anda tanyalah kepada para janda, tanyalah kepada orang yang dalam usia yang sudah kepala 3 dan 4 yang belum menikah. Mereka dapatkan keganjilan di dalam jiwanya karena sejatinya dia perlu kepada apa? Kepada seorang pendamping. Tetapi ingat, dia tidak bisa mendampingi dengan benar kecuali dengan apa? Ilmu. Kemudian kita percepat ya. Yang ketiga adalah pengaruh ilmu syar'i terhadap seorang wanita ketika dia adalah seorang pelajar. Pengaruh ilmu syar'i terhadap seorang wanita ketika dia seorang pelajar. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah zaman sekarang sudah mulai banyak wanita yang belajar. Dan hal itu semoga niatnya adalah ikhlas karena Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Maka pengaruh ilmu syar'i terhadap seorang pelajar adalah dia akan semakin dan semakin merasa dirinya tidak memiliki.
Dulu kita sebutkan bahwasanya derajat ilmu itu 3. Derajat pertama adalah orang ketika mulai belajar dia akan sombong. Saya sudah punya ilmu dan teman saya belum. Derajat yang kedua adalah dia semakin belajar semakin takut kepada Allah. Dan mungkin kita belum sampai derajat ini. Dan semoga Allah sampaikan kita. Dan derajat yang ketiga adalah kata para ulama, semakin belajar dia semakin mengetahui bahwasanya dia tidak tahu. Karena itu para ulama mengatakan innal ilma in a'taita kullak yu'tika ba'dahu. Sungguhnya ilmu kalau kita suguhkan semua usia kita untuk menuntut ilmu, maka ilmu hanya membagikan kepada kita sebagian kecil dari dirinya. Karena itu kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebagai seorang penuntut ilmu, kalau dia itu terus-menerus menuntut ilmu, dia akan dapatkan bekas yang luar biasa. Kemudian pengaruh ilmu terhadap seorang wanita ketika dia adalah seorang guru. Ketika dia adalah seorang guru. Nah, jamaah, guru yang kita maksudkan di sini bukan harus guru syar'i, bukan harus guru agama, bukan harus guru Al-Quran, bukan harus guru hadis, bukan harus guru hadis dan sebagainya. Bisa jadi dia guru bahasa Inggris, bisa jadi dia guru matematika, bisa jadi dia adalah guru biologi dan sebagainya. Maka pengaruh ilmu syar'i dalam kehidupan seorang guru, apapun profesi yang dia ajarkan sebagai guru, ilmu apapun yang dia ajarkan sebagai guru, maka dia akan ajarkan akidah, ibadah dan muamalah di situ. Contohnya, ketika seorang mengajarkan ilmu biologi yang berkaitan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Rabbul Alamin, maka dia sebutkan misalnya ini adalah makhluk ini ciri khasnya begini, misalnya adalah sotong, misalnya bukan sotong tepung ya, bukan sotong yang masih hidup. Di antara keistimewaannya dia adalah punya apa? Cairan hitam. Cairan hitam ini satu sisi kelihatan kotor, tapi ternyata itu adalah senjata dia ketika dia dikejar oleh musuhnya. Nah, kenapa makhluk seperti ini yang kelihatan lembek, lemah, tetapi bisa melindungi dirinya dari musuh? Maka dia bisa ajarkan di situ, karena di balik makhluk yang luar biasa ini dan unik ini ada Allah yang Maha Kuasa. Sama ketika dia adalah guru masak misalnya, maka diajarkan ini makanan ini fungsinya untuk ini, mengandung vitamin ini, protein ini, maka dia kembalikan yang menciptakan semua ini adalah Allah. Itu kapan bisa dilakukan? Ketika dia adalah seorang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh ilmu syar'i terhadap kehidupan seorang wanita secara umumnya. Apapun dia di dalam kehidupan seorang wanita, di dalam kehidupan dia secara umum. Jamaah yang Allah muliakan, pengaruh ini, yaitu pengaruh ilmu syar'i dalam kehidupan seorang hamba itu luar biasa. Karena dengan ilmu syar'i dia akan semakin bisa memalingkan hatinya untuk dicintai oleh manusia dan lebih mengedepankan cinta Allah. Dengan ilmu syar'i dia akan tahu bahwasannya nyanyian-nyanyian rangkaian manusia itu tidak lebih manis daripada Al-Quran. Dengan ilmu syar'i dia akan tahu bahwasanya mengetuk pintu langit adalah jauh lebih terkabulkan daripada mengetuk pintu manusia. Dengan ilmu syar'i dia tahu bahwasanya taat dia kepada suami, taat dia kepada pemimpin, taat dia kepada orang tua itu bukan untuk minta hak dia, tapi untuk agar Allah balas pahala baginya. Jadi karena apa? Kenapa Allah suruh taat kepada pemimpin yang zalim? Kenapa Allah suruh taat kepada orang tua di sisi yang lain, walaupun di sisi lain kita tidak perlu taat ketika mereka orang musyrik? Kenapa? Karena tugas kita taat kepada mereka bukan untuk kita dapat hak kita, tapi untuk kita dapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang rajin menuntut ilmu, dia akan tahu bahwasanya semua itu untuk Allah, sehingga dia dalam kehidupannya lebih suka membaca Al-Quran.
Perhatikanlah apa yang disebutkan oleh seorang penyair di dalam bait syairnya mengatakan tentang pengaruh ilmu yang mana seorang akan suka membaca Al-Quran. Beliau katakan, buyutus salihin laha dawiyun bizikrillahi rabbil alamin laha nurun minat taufiqi alin ka'anna syi'a'ahu min turi Saina. Rumah orang-orang yang saleh itu memiliki lantunan-lantunan, yaitu lantunan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dan rumah orang-orang yang saleh itu memiliki cahaya, dan mereka memiliki taufik yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, seolah-olah mereka memiliki bukit Sinai yang tinggi menjulang. Makanya kebutuhan seorang wanita terhadap ilmu syar'i itu adalah lebih penting daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minumnya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak orang sekarang berusaha untuk mengedepankan kepentingan dunia. Contohnya, orang kalau rumahnya sudah merasa mulai enggak nyaman tuh, dia akan renovasi atau dia cari rumah yang baru. Tujuannya apa? Agar lebih nyaman. Tempat tidurnya sudah kurang nyaman, dia cari yang nyaman. Padahal tempat tidur yang nyaman itu jauh lebih membuat dia tidur lebih lelap dan lalai dari zikrullah. Perhatikan apa yang diucapkan oleh seorang penyair. Man kana yuhishuhu tabdilu manzili wa an yubdila minha manzilan hasana. Madza yaqulu idza amsa bihubratihi fardan wa qad faraqal ahlina was sakana. Perhatikan ini jamaah. Kata beliau, barang siapa yang merasa tidak nyaman dengan rumah lamanya yang sudah mulai buruk, kemudian dia berusaha membangun rumah baru, mencari rumah baru. Coba pikirkan, coba apa yang Anda katakan ketika Anda sudah pindah ke rumah yang itu adalah lubang kubur. Ketika itu Anda sendiri dan keluarga, dan rumah itu ternyata tidak Anda bawa. Subhanallah jamaah. Maka orang yang muslimah yang paham ilmu syar'i, dia tidak akan mengedepankan apapun dari dunia ini. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir penutupnya dari majelis ini adalah sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah hina. Dunia tidak lebih mulia daripada manusia itu sendiri. Ini kata yang harus kita ingat. Dunia tidak lebih mulia daripada manusia. Maka ketika yang lebih mulia mengejar yang hina, maka dia semakin hina. Maka bersungguhlah dalam menuntut ilmu syar'i, mohonlah kepemahaman kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita semua akan meninggalkan kehidupan kita. Benar, kehidupan dunia itu kalau kita turuti enggak ada hentinya. Kesibukan itu, ini kan banyak orang beralasan enggak bisa nuntut ilmu karena sibuk. Kesibukan itu tidak ada hentinya. Kesibukan tersebut akan berhenti ketika kesibukan dunia akan berhenti ketika dia sudah tidak ada di dunia. Coba kita ambil faedah dari syair orang yang bijak, dia mengatakan naruhu wa nagdu li hajatina wa hajatu man asha la tanqadi tamutu ma'al mar'i hajatuhu wa tabqa lahu hajata ma baqi. Kita pergi dan kita kembali untuk mencari kebutuhan hajat kita. Sungguh hajat seorang hamba itu tidak mungkin terputus kecuali setelah dia mati, hajat dunianya. Seorang tersebut akan mati bersama hajatnya, tetapi ada hajat lain yang dia butuhkan. Apa itu? Hajat kehidupan akhiratnya, dan itu tidak mungkin bisa dia dapatkan kecuali dengan ilmu. Naam jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menambah faedah, karena kita ada waktu kurang lebih 20 menit dan saya tidak yakin ada pertanyaan, semoga ada. Naam, saya akan sampaikan beberapa perkara yang bisa membantu kita mendapatkan ilmu. Karena subhanallah, orang belajar puluhan tahun tetapi dia masih jalan di tempat. Maka kita perlu menjadi seorang yang berdakwah, bukan hanya didakwahi. Maka di antara sebab-sebab yang memudahkan seorang menuntut ilmu adalah dia bersihkan wadah ilmu, yaitu hatinya. Bersihkan wadah
ilmu, yaitu hatinya. Karena itu salah satu ulama yang luar biasa, yang sebenarnya saya berkeinginan membawa program beliau di salah satu tempat, tapi saya tidak tahu akan dibawa di mana. Beliau punya majelis namanya Muhimmat al-Ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang sangat penting yang harus dipahami oleh pemula, baik itu pemula menuntut ilmu ataupun orang yang sudah lama menuntut ilmu ataupun orang yang sudah alim, penting. Itu beliau adalah Syekh Saleh Al-Utsaimin. Dia mengatakan al-ilmu jauharun latib la yasluhu illa lil qalbin nadhib. Sesungguhnya ilmu itu adalah permata yang berharga dan tidak pantas disimpan, tidak pantas dimiliki kecuali bagi orang yang hatinya bersih. Jadi salah satu sebab kita mendapatkan ilmu adalah bersihkan hati kita, bukan untuk menyaingi teman kita, bukan untuk bisa berceramah, bukan untuk bisa menjadi pemateri, bukan, tetapi kita harus bersihkan hati kita. Sebab yang kedua yang bisa membantu seorang menuntut ilmu adalah ikhlas karena Allah. Tadi membersihkan hati itu adalah sebelum dari kita mengikhlaskan, karena kita tidak mungkin bisa ikhlas sebelum kita bersihkan. Nah, yang kedua ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang akan mendapatkan kadar ilmu itu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Wa man fatahul ikhlas fatahu ilmun katsir. Siapa yang kehilangan keikhlasan, maka dia akan kehilangan banyak ilmu. Kemudian sebab ketiga, dan karena saya akan berniat juga nanti bahas kitab ini, semoga Allah mudahkan. Yang ketiga adalah semangat. Lipat gandakan semangat kita menuntut ilmu melebihi semangat bisnis kita. Subhanallah jamaah. Harta itu jamaah, hakikat dari harta itu adalah sesuatu yang bisa tertulis sebagai amal soleh, atau dalam bahasa lain, harta yang bermanfaat itu adalah harta yang dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah. Jadi ada orang yang hartanya 1 M, ternyata dia cuma bisa sedekah 5.000 inilah harta dia sebenarnya. Karena itulah hakikat harta. Maka berseriuslah dalam menuntut ilmu. Sebab yang keempat adalah dia lebih dekat kepada Al-Quran. Terkadang orang tuh ingin jadi orang yang ahli dalam mazhab ini, ahli dalam ilmu ini, tapi dia jauh dari Al-Quran, gak bisa. Bukankah Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjukkan kepada yang lebih lurus. Dan sebaik-baik yang dibaca sebelum semua ilmu adalah apa? Al-Quran. Banyak orang ingin paham ilmu hadis, tapi dia jauh dari Al-Quran. Apakah mungkin? Tidak bisa. Sedangkan Allah turunkan pertama adalah Iqra, dan ini Al-Quran. Maka hal ini harus kita perhatikan. Kemudian yang kelima adalah cari teman yang kalau dia telat itu dia nyesal. Cari teman yang kalau dia telat dia nyesal. Jangan cari teman yang nunggu kita telat. Artinya ana sama anti aja lah, nggak telat nggak apa-apa. Jangan. Subhanallah, bayangkan kalau ajalnya di situ nggak bisa hadir di majelis ilmu. Karena itu teman ini jemaah, coba ana renungkan dalam kehidupan ini. Kalau kita baca kehidupan, ternyata teman ini sangat penting dalam hidup. Kenapa kesimpulannya begitu? Nabi saja butuh kepada teman ketika hijrah. Siapa? Abu Bakar. Berarti kesimpulannya apa? Dari Abu Bakar kita bisa ambil kesimpulan bahwa seorang nabi saja butuh kepada teman, apalagi selain nabi. Nah, kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak di antara hal yang bisa membuat kita mendapatkan mendapatkan ilmu adalah kita sabar terhadap kesulitan majelis atau hal yang kita tidak sukai dari guru. Karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan siapa yang tidak tahan dengan pahitnya menuntut ilmu,
dia akan meneguk dari gelas kejahilan seumur hidupnya. Semoga itu bukan kita. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma zidna bil ilmi tawaddu'a wa la tazidna bihi takabura. Ya Allah, jadikanlah kami dengan ilmu semakin tawadhu, dan jangan kau jadikan kami semakin berilmu semakin sombong. Seperti yang dikatakan salah seorang dari pepatah di negeri ini, kita ini hidup dari tanah, makan dari apa-apa yang ada di tanah, dan kita pun akan kembali ke tanah. Maka tidak pantas kita sombong kepada siapapun. Allahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Masyaallah, barakallahu fiik Ustaz atas nasihatnya. Dan berkaitan dengan nasihat beliau yaitu faedah dan hikmah untuk dalam kehidupan, dan beliau sudah memberikan nasihat bahwa untuk memahami faedah dan hikmah dalam kehidupan dibutuhkan ilmu. Dan terutama bagi sahabat muslimah, ini nasihat yang bermanfaat di mana para muslimah bisa memiliki berbagai peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, pelajar, guru maupun sebagai seorang hamba secara umum. Dan ini semuanya dapat mengambil faedah dan hikmah yaitu dengan ilmu. Baik, barakallahu fiik. Baik, untuk berikutnya kami juga mengingatkan kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Anda dapat mendengarkan kajian kita melalui channel kita yaitu di Hang Mobile, kemudian di YouTube, TuneIn, Radio Garden, Instagram dan Facebook. Dan juga kami mengingatkan kepada kaum muslimin muslimat Sabanahang dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dapat mendukung kegiatan dakwah kita melalui infak Radio Hang, di mana infak Anda sekalian dapat mendukung dakwah kita, menyebarkan dakwah sunnah, kemudian juga sebagai infak pembangunan masjid Radio Hang yang kita cintai ini. Baik, berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Tentunya kita mempersilakan kepada jamaah muslimah yang hadir di Mushola Ikhlas untuk mengajukan pertanyaan bila ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol, silakan, kami persilakan. Di situ sepertinya sudah disediakan mikrofon ya? Enggak ada. Ada ya? Oh, ada. Baik, ada, kalau ada. belum ada pertanyaan, Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya ya, mana yang lebih utama menghadiri majelis ilmu atau meninggalkan anak yang masih balita, atau tetap menuntut ilmu tapi ya, seperti sekarang kan ada siaran dari Hang ya, dengar aja dari radio atau langsung datang ke majelis ilmu. Yang utama. Udah gitu apabila suami nggak ngizinkan ke majelis ilmu, lebih utamain mengejaga anak-anak, itu gimana tuh Ustadz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan yang berulang ya, karena itulah satu sisi hal yang tersebar di antara alasan sebagian seorang untuk enggan atau tidak hadir di majelis ilmu, atau mungkin alasan orang takut menikah adalah kalau dia sudah menikah dia akan terhalang dari majelis ilmu. Sejatinya tidak. Sejatinya tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat yang lain, mereka semua adalah yang sudah menikah dan mereka menuntut ilmu. Mereka juga pedagang. Para istri di zaman Rasulullah SAW juga mereka adalah istri dan ibu. Kalau ditanya, pertama adalah paling utama adalah bawa anak di majelis ilmu. Selama itu tidak mengganggu, bawa anak di majelis ilmu. Biasakan telinga anak tersebut mendengar ilmu, mendengar kalamullah, mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam.
Tetapi kalau dia kata suaminya misalnya nggak usah berangkat dulu lah, tapi cukup dengar dari rumah, itu tidak masalah bagi seorang muslimah. Tetapi ingat, tetapi Allah Subhanahu wa taala alimun bidzati sudur. Allah tahu isi hati kita. Maka kita harus jujur di dalam ketidakhadiran kita. Dan subhanallah jamaah, tadi kita sebutkan siapa yang hadir di majelis ilmu dia dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tetapi Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain adalah barang siapa yang safar atau dia sakit, yang mana sebelum dia, kalau dia tidak safar dan dia tidak sakit, dia biasa melakukan amal soleh, tapi qadarullah dia terhalang karena safar atau sakit atau karena uzur yang lain, secara umumnya dia dapat pahala yang sama. Contohnya, seorang wanita kalau dia tidak harus menjaga anaknya, dia akan hadir di majelis ilmu. Biasanya dia hadir, tapi dengan berat hati dia tidak bisa hadir karena harus menjaga anaknya, maka dia akan dapat pahala yang sama. Kalau ditanya utama mana, utamanya adalah dia taat kepada suaminya. Dia taat kepada suaminya, dan insya Allah dengan dia taat kepada suaminya, nanti suaminya akan memberikan izin di kemudian ketika dia dimudahkan. Maka taat kepada suami, ikuti pelajaran jarak jauh. Jika ada kesempatan, misalnya suaminya bilang hari ini mas aja yang jaga, silakan pergi dulu, itu adalah kebaikan. Karena itu perlu kita sebagai penuntut ilmu meyakinkan bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu punya pengaruh baik, sehingga orang tidak menghalangi kita dari majelis ilmu. Ya, contohnya orang menghalangi dakwah ini karena mungkin itu faktornya kita, bukan faktor dakwah. Maka hal itu kita harus perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, kalau bisa digabungkan hadir bersama anak, kalau tidak bisa ya patuhi perintah suami, tetap menuntut ilmu di sisi jarak jauhnya. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Demikian jawaban beliau. Semoga bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua. Baik, bila tidak ada pertanyaan dari sahabat muslimah di Mushola Al-Kas, kita coba menjawab pertanyaan dari sahabat Hang Ustaz di melalui channel YouTube atas nama Fatimah Az-Zahra. Barakallahu fiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang istri dilarang berhias oleh suami di hadapan suami karena suami lebih suka apa adanya? Barakallahu fiik. Iya. Kenapa gitu ya? Tapi bagaimana kalau seorang suami tidak ingin istrinya berhias di hadapan dia karena dia ingin naturalnya istrinya? Maka di situ dia tidak berhias. Sebenarnya suami tersebut, wallahu a'lam bishawab, kalau ada yang lain ya tipenya, suami tersebut sebenarnya bukan tidak suka istrinya berhias, tetapi suaminya itu tidak suka istrinya berlebihan dalam berhias. Cuma itu ya. Jadi jangan sampai nanti, maksudnya adalah karena ini ada kesalahpahaman dari sebagian istri, adalah ketika suaminya itu minta dia berhias, maka nanti produk make upnya itu branding. Nah, itu yang tidak bisa. Nah, kalau ada suami yang seperti ini yang lebih suka istrinya berhias dengan air wudu, kemudian berhias dengan kata-kata yang manis, berhias dengan wajah yang cerah, itu adalah indah, luar biasa. Karena sejatinya kehidupan seorang tersebut mungkin suaminya satu sisi ingin kalau ada uang ini buat sedekah aja jangan beli make up dan sebagainya. Tetapi kalau ternyata realitanya suaminya benar-benar seperti itu, tidak mau dia berhias, artinya natural, maka berarti dia harus taati. Dan hal itu anak kira adalah bukan hal yang prinsip ya dalam kehidupan, kecuali kalau memang ada alasan lain kenapa dia marah untuk berhias, dan itu kita harus coba cek pada diri kita. Naam, taati selama bukan maksiat. Baik, naam, barakallahu fiik Ustaz. Baik, sekali lagi kepada sahabat muslimah yang hadir, bila ada yang ingin bertanya
Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit, Ustaz. Boleh. Baik Ustaz, mungkin sambil menanti mungkin ada yang ingin bertanya sedikit pertanyaan Ustaz. Dalam faedah dan hikmah untuk kehidupan, artinya mungkin tidak, kita tadi berbicara lebih kepada peran seorang muslimah ya Ustaz. Nah di sini juga bagaimana faedah dan hikmah untuk kehidupan, apalagi sekarang ini kan dalam kondisi yang banyak ujiannya Ustaz nih. Iya. Yang perlu mungkin motivasi bagi juga para suami. Mungkin di sini juga mungkin para suami mendengarkan, atau juga mungkin bisa sahabat muslimah membawa ilmu untuk menyampaikan kepada para suami tentang bagaimana faedah dan hikmah kehidupan yang bisa menjadi nasihat bagi para suami juga. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita hidup tersebut sebagaimana yang Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Karena itu ditanyakan kepada Imam Syafi'i, manakah orang yang lebih mulia? Orang yang bersabar tanpa diuji, atau orang yang bersabar ketika diuji, atau orang yang mulia tanpa diuji, atau orang yang mulia setelah diuji? Apa kata Imam Syafi'i? Bagaimana mungkin dia bisa mulia kalau enggak diuji? Jadi kemuliaan seorang itu nampak ketika dia lulus dalam ujian. Anak sekolah, dia bisa dikatakan ranking kapan? Ketika dia sudah melalui ujian. Maka di kehidupan yang seperti ini kita ingin katakan, kita kembali kepada judul kita ya, yaitu pentingnya pengaruh ilmu di dalam kehidupan. Pertama adalah kondisi pandemi. Pertama yang ditakuti orang adalah pandeminya, virusnya. Yang kedua adalah rizkinya. Ini adalah dua hal yang paling ditakuti. Artinya yang ditakuti virusnya adalah takutnya mati, kan begitu. Nah, pertama dalam hal ini adalah dia harus tahu bahwasanya la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dia tidak bisa ditimpa mudarat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang pertama. Dalam sisi lain, dia harus tahu bahwasanya Allah menyuruh dia ikhtiar, menyuruh dia untuk melakukan jaga jarak misalnya, menyuruh dia untuk memakai masker dan menjaga kebersihan. Itu dari segi pandeminya. Dari segi rizki, dari segi rizki adalah, coba lihat apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Karena saya tidak ingin panjang lebar, kata beliau, aku tahu bahwasanya rizkiku tidak mungkin dimakan oleh orang lain sehingga aku tenang, dan aku tahu bahwasanya ibadahku tidak mungkin dikerjakan orang lain sehingga aku fokus untuk ibadah. Dan Allah mengatakan adalah apa? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya ibadah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya ibadah, maka Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Karena kondisi seperti ini mau tidak mau itu menyibukkan orang dalam urusan nafkahnya. Maka seandainya dia tahu bahwasanya nafkah itu sebenarnya turun dari langit, bukan keluar dari bumi, maka dia akan lebih banyak bersujud daripada banyak masuk di dalam kerjanya. Namun wallahu a'lam bishawab, saya kira cukup. Semoga Allah memberikan maaf kepada kita, semoga Allah mengampuni kita dan memberikan ilmu kepada kita. Dan saya kira kita tidak boleh bising dulu sebelum majelis ditutup. Baik. Nah, jamaah, Kepada saya kira kita ibu-ibu yang Ya. hadir mungkin bisa lebih tenang. Saya kira kita sedang tidak berada di bazar makanan ya. Jadi tolong diam dulu. Ada kalanya kita harus santai, ada kalanya kita harus tegur. Kita belum tutup majelisnya. Ya, semoga Allah maafkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.